Oke, kembali lagi bersama saya di project terserah. Jadi di project kemarin saya membahas tentang membuat toko online. Jadi membuat admin toko online lebih tepatnya itu dengan fee yang sudah disediakan. Kalau saya kan emang punya project terserah ya, jadi terserah fee-nya kayak gimana. Jadi terserah untuk UI ataupun prosesnya bagaimana. Terus kemudian habis itu untuk fungsionalnya bagaimana yang sudah dijelaskan itu bagaimana juga. Jadi untuk sekarang di part kedua ini saya mau membuat tentang operasionalnya atau adminnya. Jadi kita buat adminnya terlebih dahulu untuk list database-nya seperti apa, kemudian habis itu yang sudah diberikan itu kemudian kita desain ulang untuk adminnya. Kemungkinan ada yang perlu dan ada yang tidak perlu begitu. Jadi untuk itu pertama-tama langsung aja kita start service yang ada di modul Apache dan juga MySQL. Kemudian kita langsung aja untuk ke Visual Studio Code karena saya menggunakan ini daripada Notepad++ karena saya masih basic. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka pun project kemarin juga sudah kita buka ya, otomatis akan dibuka dengan sendirinya tanpa kita memilih atau mengaktifkan yang lain. Oke. Karena kemarin kita menggunakan mode penyamaran dan sekarang kita pun buka kode halaman penyamaran dari Chrome. Kita buka Chrome terlebih dahulu. Kalau di Windows 10 klik kanan itu langsung mudah muncul run incognito. Kita mode penyamaran ya, saya sebutnya seperti itu. Kita buka terlebih dahulu phpMyAdmin. Setelah kita buka phpMyAdmin, kita buka database-nya, kemudian kita coba buka project-nya kita. Ini belum ada login-nya, jadi masih seperti ini. Untuk itu langsung aja kita ke database-nya, kita buat dulu. Oke, untuk database-nya ini dengan nama admin. Kita kasih admin aja. Karena ini nanti website akan diekspor ke bagian kliennya atau lokal. Jadi kita buka terlebih dahulu. Oke, kita buat tabel pertama ini user karena ini nanti ada yang login. Yang jelas keamanannya kita butuh login. Waktu-waktu mungkin dia butuh login untuk karyawan ataupun teman-temannya yang ingin mengakses dari database-nya ini. Oke, kita klik user, kita buat user maksud saya. Di tabel user ini terdapat jelas yang pertama adalah ID, yang dimana tipe datanya adalah int, kita kasih 11 dan ini auto increment, dan juga ya ini auto increment jelas. Kemudian primary oke, auto increment oke. Untuk di sini yang kedua adalah username, saya tidak memakai email. Kita ganti tipe datanya menggunakan varchar, kita kasih 50 karena username kan nggak mungkin kan kalau lebih dari 50, kita jaga-jaga aja. Kemudian password, untuk password ini saya samakan dengan username. Kita langsung klik save. Oke, untuk tabel user kita sudah membuatnya. Kemudian apa perlu lagi? Yang kedua adalah akunnya, akun admin atau akunnya, ya akunnya juga bisa. Kemudian kita kasih di sini admin, ID maksud saya. Kita klik. Oh, saya terpencet enter, jadi kita drop terlebih dahulu. Kita buat lagi. Untuk dropnya pun mudah, kita tinggal klik drop,
kepada akun yang saya rasa itu salah, sebenarnya masih bisa untuk di rename ataupun ditambahi seperti itu ya. Tapi kita belajar dari awal. Jadi kita tulis di sini tabelnya adalah akun. Yang di sini adalah ID dan juga INT, tipe datanya 11, auto increment. Kemudian di sini ada kemarin ada apa ya? Ada BP ya kalau nggak salah ya. Ada BP. Kita ganti varchar, kita ganti 50. Kemudian untuk harga ini mungkin dia admin dari game Mobile Legends pasti. Kalau ada BP ini, kalau nggak akun game ya akun apa kan. Terus ini kita buat harganya dulu. Jadi ini untuk tampilan luarnya dari tabelnya, list tabelnya itu. Kita buat yang sederhana dulu aja. Harga pasti 50. Jadi untuk harga ini tidak memakai titik ya. Ada beberapa opsi klien yang menggunakan titik dan juga tidak titik. Tapi kalau untuk ini, jadi saya menggunakan varchar. Memang di kebanyakan kasus ada beberapa orang yang tidak menggunakan tipe data varchar ini. Oke, harga email. Kita samakan semua, email mungkin 25 aja udah cukup. Kemudian kita harus tambah 5 kolom lagi. Oke. Untuk ini password. Ini adalah password dari Yahoo. Dia bilang Yahoo. Dia chat lagi kalau dia bilang Yahoo. Oke, ini dia 25. Untuk password mon. Oke. Saya kira sih iya ini memang Mobile Legends nih. Jadi saya mengerjakan proyek pertama kali dengan proyek akun admin Mobile Legends. Status. Untuk statusnya di sini dia bisa merubah dari angka nomor 1 sampai nomor 5 atau kriterianya apa aja 1 sampai 5. Kemudian konfirmasi dan juga ada screenshot. Nggak tahu dia jual di mana, pokoknya konfirmasi aja sama screenshot. Jadi untuk konfirmasi ini kita buat seperti kode. Kalau screenshot dia yang meminta, untuk screenshotnya itu tidak otomatis, jadi dia diklik habis gitu muncul halaman untuk men-screenshot itu enggak, jadi dia cuman save kepada database-nya atau FTP ya, maksudnya ke servernya sendiri. Jadi dia nanti minta di situ htdocs dibuatkan folder 1 untuk menyimpan si fotonya itu tadi. Jadi fotonya di sini itu untuk berfungsi untuk menyimpan atau menampilkan fotonya. Kita klik save. Oke, blanknya 2 belum. Oke, kita 25 karena kan nggak mungkin banyak-banyak, karena nantinya akan dipindah ke backup. Kemudian untuk yang ini kita ganti dengan backup. Backup ini fungsinya setelah ada akun yang membayar, kemudian akunnya sudah bisa, nanti di akun tersebut akan dipindahkan emailnya ke backup, jadi tidak bisa ditampilkan lagi oleh sistem di list yang bagian depan. Jadi seperti itu. Dan ini sama ID. Jadi untuk di backup ini sistemnya dia kita tidak buat auto increment strukturnya. Oh mohon maaf, jadi saya keliru. Jadi ini dia kita buat
auto increment yang ini, maksud saya ID pembeli. Kita buat IND juga. Terus BP sama kayak yang tadi yang tabel dari akun. Oke, BP, kemudian setelah itu harga. Oke, kita buat lagi kolom 6. Kita buat kolom 6. Oke, setelah itu ada harga, ada email. Kita ganti semua varchar ya. Ini 50, email 50. Oke. Kemudian ini password code Yahoo. Kemudian kita ganti juga varcharnya. Oke. Kita ganti password Yahoo, kita ganti juga bawahnya ini password Muntun. Dan juga untuk ini status. Dan juga konfirmasi dan screenshot. Awalnya ini saya mau menambahkan di sini tanggal setelah atau sebelum ID pembeli. Jadi dia mau create tanggal berapa, kemudian diedit tanggal berapa, kemudian diedit lagi tanggal berapa, begitu. Namun si kliennya tidak meminta hal itu, dan juga saya mau buatin log untuk dia klik apa terus masuknya kemana, dia klik apa masuknya kemana, begitu. Tapi berhubung dia admin dan juga pemegang dari database-nya, jadi saya rasa tidak perlu untuk log, tapi kemungkinan untuk project yang akan selanjutnya di revolusi atau dikembangkan lagi nantinya akan coba dibicarakan lebih lanjut untuk hal masalah log ini, karena log kan begitu penting ya. Jadi ini kita ganti 50, kita ganti juga tipe datanya, kita ganti 50, kita klik save. Oke, 3 database sudah dibuat. Dan satu hal lagi, database dia ingin oke, jadi dia ingin itu ada satu database yang menampilkan seluruh random yang akan dimuat di bagian create data. Jadi dia ingin random begitu. Jadi kita buat aja random pw out pw Yahoo aja. Oke. Random pw gini aja deh. Terus ini juga tidak ada ID-nya karena ini cuman bersifat seperti temporary. Kita buatin ke database-nya. Ini kita ganti random pw1 dan juga random pw2. Oke. Oh benar, saya selalu lupa kalau mengisi begini nih ya. Oke, 25 password kan nggak sampai segitu ya, pasti kan 25. Oke, random PW sudah. Untuk itu langsung aja kita ke bagian kita cek lagi, akun udah, backup udah, user udah. Jadi di bagian struktur dari random PW itu kita tidak menggunakan auto increment ataupun juga tidak menggunakan primary key. Dan juga di backup kita tetap menggunakan primary key. Untuk di akun tentu saja menggunakan primary key.
Dan juga di user saya tentu menambahkan primary key, karena random PW itu bersifat temporary atau penyimpanan sementara yang sudah disimpan, walaupun itu bukan sementara ya, tapi saya menyebutnya dengan sementara. Oke, kemudian langsung aja untuk akun yang terdaftar ini hiraukan saja. Kita nanti butuh dari sum penambahan jumlah seluruh database yang terdaftar dan juga seluruh database yang ada di backup. Jadi yang terdaftar ini itu yang belum disentuh apapun gitu. Untuk itu langsung aja ke PHP, tabel PHP-nya, sidebar. Sebentar, kita hapus dulu ya, karena nggak enak juga kan kalau ada seperti ini nih. Nah, kita hapus saja kayak gini. Ini sectionnya ya kalau nggak salah ya. Oke, sudah. Jadi untuk itu kita langsung aja ke bagian list data. Oke, di bagian sini list data. Kemudian habis gitu kita buat tabel. Sebelum itu kita kasih peringatan. Ini add PHP ini bagian create-nya yang diminta oleh klien. Add akun, tambah akun. Oke, tambah akun, sudah, kita tutup. Oke, kemudian di bagian sini kita juga buat ini, kita ada dua ya, kita ganti backup.php. Oke, jika kita klik backup akun, maka seluruh akun yang ada di backup akan muncul semuanya begitu. Ini saya buat jaga-jaga, apabila nantinya si klien mau hapus ya terserah, silakan, tinggal hapus saja bagian kodenya yang ini dengan mudah. Ini kita langsung aja kita buat tabel. Biasakan juga kalau tabel kita tidak seperti kode yang ini, link. Jadi pasti ada naik turunnya. Kita coba buka untuk posisi skillnya 100%. Kemudian habis itu kita kasih bordernya 1. Oke, kita coba lihat, masih belum ada. Kita tap lagi. Untuk itu kita mau langsung ke bagian tabelnya. Sesuaikan dengan yang ada di situ, yang ada di database itu. Begini aja biar cepet deh. Karena kalau satu-satu susah sekali ya. Kita maunya yang instan biar cepat, karena ini sudah hari keberapa. Email, kemudian status, kemudian konfirmasi.
Oke, kemudian ada screenshot dan action. Dan juga action. Oke. Dan setelah itu kita langsung kembali ke bagian penutup dari tabel. Oke, di bagian sini kita langsung buka PHP-nya. Oh iya, saya lupa untuk ini PHP. Kita buka dulu di atas, bagian paling atas. Saya lupa untuk menampilkan ini ya. Oke, ini kita tidak tambahkan session start dulu, kita langsung aja tambahkan koneksi. Oke, yang jelas ini localhost, dan di bagian default pasti root, dan juga password pasti none. Kita ganti ini apa ya tadi ya, database-nya apa ya, saya lupa, admin. Oke, kita kasih penutup, jangan lupa penutup wajib. Oke, untuk itu langsung di bagian sini kita tambahkan sedikit apa ya, result ya. Kalau result begini, nah kita tambahkan beberapa kebanyakannya, select beberapa function ya, yang jelas ya, function dari SQL from admin, yang jelas pasti admin. Kemudian order by status, jadi yang paling tinggi di listnya itu adalah status yang belum apa ya, kayak belum terregistrasi gitu. Jadi nanti ada kan statusnya ini antara 1 sampai 5, kita buat 1 sampai 5. Bagian status di akun, di bagian status ini kita isi nanti 1 sampai 5, itu terserah dianya mau ngisi berapa. Ada beberapa hal, misalnya 1 itu random, jadi belum diklik atau apa-apa. Terus yang kedua udah regis email, yang ketiga itu sudah di bin, yang keempat itu post di bagian sosial medianya, yang kelima itu sold, begitu. Jadi statusnya dulu. Oke, ascending, limit kita kasih limit 30. Jadi bukan yang paling baru tapi yang paling awal. Kalau descending itu kan sudah termasuk ya yang paling baru, yang paling baru di input atau yang paling baru statusnya. Jadi kita lihat statusnya dulu. Oke, setelah itu langsung ke bagian sini. Mana tadi ya, home text field, akun terdaftar. Oke, ini kita kasih penanda banyak ini aja deh. Kita buka PHP-nya. Kita langsung kasih nomor ya,
bukan ini tapi $, nomor sama dengan 1, gini aja biar nggak bingung. While kita loop user data, user data ini kita kasih di sini user data sama dengan mysqli fetch array, terus kemudian kita panggil resultnya. Oh shit ya, gini kita panggil array result. Oke, jadi seperti ini ya. Kita tutup, kita buka dari TR-nya sama kayak seperti ini. Di bagian TD kita jangan lupa untuk mengingat di sini menggunakan kode atau yang kita pakai itu PHP atau PHP. Jadi yang jelas kalau dia echo kita harus ingat bahwa harus ada petiknya. Jadi seperti ini. Yang jelas ini nomor dulu, nomor titik. Oke, kita tutup TD-nya. Oke, kita coba lihat di sini. Kita jangan lupa di bagian akhir dari while kita kasih nomornya plus. Kita coba lihat. Kita isi data terlebih dahulu ya, biar kita mengetahui. Oke, ID PP-nya pasti angka dong. 1000, harganya 1500. Emailnya terserah gue. Passwordnya juga terserah. Passwordnya terserah gue. Statusnya 1 masih di random atau 2 sudah dipasang, 1 aja deh untuk konfirmasi, pasti dia yang minta, jadi nanti kita bisa diedit. Oke, jadi selesai. Kita coba lihat apakah bisa. Oh sebentar, line 201. Oke, jadi tadi itu setelah saya coba pikir-pikir, saya menambahkan config. Jadi tadinya itu error 20 di halaman di paragraf ya, maksud saya di baris 201. Jadi errornya itu di file ini. Sebentar, saya coba ya, errornya di sini. Terus saya berencana buat ganti koneksi di sini ya, ganti koneksi di sini, dihapus, kemudian kita ganti ke include once config.php. Jadi secara fungsi itu kemungkinan itu sama atau sama gitu. Jadi di config itu kita coba lihat untuk database dan hostnya seperti ini. Kalian coba lihat aja, kalian pause, kemudian langsung aja kita ke
indeks. Kita lanjut. Oke, untuk itu kita cari yang di sini user data, dan ini muncul ya satu, ID-nya 1, kemudian BP-nya berapa. Untuk itu kita tambahin aja BP di sini. Ini sesuai dengan yang ada di database. Kita panggil untuk masuk ke user data. Ini BP, setelah itu harga. Kemudian kita taruh lagi, habis harga adalah email. Kemudian lagi status. Habis gitu konfirmasi. Yang jelas habis konfirmasi adalah source-nya dari image itu tadi. Jadi dia minta untuk dibuatkan folder. Di sini image ini image yang dari yang kemarin ya. Kita hapus saja kecuali user, atau kita buatin aja dia lagi. Ini source dari image-nya itu image screenshot. Oke. Kita copy di sini echo. Kemudian di bagian TD-nya kita kasih image. Kita panggil source. Source-nya berarti image screenshot. Oke. Setelah kita buat image screenshot, kemudian kita kasih gini karena dia memanggil source-nya. Kemudian setelah itu ini kita hapus bagian ini. Oke, cuman hanya ada TD. Kita hapus juga ini. Nah, cuman ada TD-nya aja. Kemudian habis gitu di bagian sini kita kasih petik 2. Ya, kita di bagian sini kita langsung aja untuk input user data. Ya. Kemudian kita kasih gini. Oke, screenshot. Kemudian habis itu kita langsung aja untuk di sini jangan lupa kasih titik lagi, titik 2, kemudian titik 1. Nah, titik 2 di sini ini terbukti untuk mengambil source code PHP-nya. Ini kan PHP ya. Jadi membatasi antara bagian akhir dari PHP dan juga bagian awal PHP. Kemudian kita kasih .jpg. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk kasih ukurannya. Pasti yang jelas gini 100. Kita save. Oke, kita coba lihat. Kita copy gambarnya dari screenshot ini. Gini aja, atau ini nih user. Jadi dia ini mengikuti dari sini, dari akun. Nah, bagian sini kita klik user. Kita tidak usah tambahin JPEG, nanti akan muncul JPEG sendiri di sini. Tidak bisa load image ya. Sebentar, ini ada yang keliru di sini. Image screenshot. Kita ganti screenshot aja.
Oke, ternyata ini PNG, jadi dia nggak bisa muncul. Yang jelas kita ganti image-nya yang JPG. Oke, JPG. Oke, kita ganti, kita hapus ini, kita ganti user. Oke, kita lihat. Oke, muncul ya. Kita klik kanan, kita lihat image-nya, kita dibawa ke page selanjutnya, muncul. Tinggal kita beri action. Di bagian action ini kita cukup mudah ya, kita tinggal tambahkan beberapa komen di sini. Kita tambahkan style, kemudian kita klik kita pilih petik 2, terus text allegiance, text allegiance center, kemudian kita kasih di sini tuh link untuk ke halaman selanjutnya. Dia mau edit atau hapus, ya hapus ini nggak ada ya, jadi dia langsung detail. Dia maunya detail untuk create, update, sama read. Ini kita buat detail form sesuai dengan ID-nya. ID-nya kita panggil di user data ID. ID sama dengan user data. Terus habis gitu kita panggil lagi di sini ID. Oke, kemudian kita langsung masuk ke detail form. Jadi untuk detailnya, ya detailnya, apabila kita klik detail akan muncul beberapa informasi yang dia berikan. Jadi seperti itu. Detail, kemudian habis gitu ada lagi kita tambahkan detail, terus edit ini, kemudian habis gitu backup, opsi backup. Oke, opsi backup. Oke, terdapat 3 bagian sini ya, opsi detail, edit, dan backup. Kemudian untuk ini kok tidak bisa 100% ya. Mungkin karena ini ya, sama terpengaruh sama ini. Jadinya dia tidak bisa. Nah, seperti ini. Jadi untuk kelasnya kita coba ganti yang 12. Saya kurang paham soal bootstrap ini. Ya, begitu. Coba kita kasih 11. Ada beberapa tambahan yang terakhir belakang. Ya, seperti ini aja, nggak terlalu dempet. Oke, jadi saya sudah coba untuk lihat scope-nya, dan lebih baik itu tanpa menggunakan gini. Jadi ada beberapa
estetika yang dia nggak mau. Jadi saya maunya itu ini saya warnain jadi bronze sama seperti warna ini. Namun si kliennya itu tidak berkenaan. Jadi ya udah, apa-apa. Oke, jadi di sini saya sudah menggantinya dengan margin top. Oke, di bagian sini margin top 29 px. Ya, di bagian sini sorry. Bagian sini kalau kita tidak tambahin, ini akan naik ke angkat ke sini. Oke. Jadi kurang bagus ya mungkin estetikanya ya. Tuh. Untuk itu langsung aja kita, ini sudah selesai kan? Sudah selesai. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Untuk itu bagian sini, untuk bagian renggangannya kita cukup tambahkan di sini style. Kita bisa tambahkan di CSS ya, tapi menurut saya lebih suka kayak gini, jadi nggak usah lihat di CSS-nya. Tunjukkan ke sini aja langsung. Untuk itu style langsung ke margin right. Habis gitu ketik 20 pixel. Ya, seperti itu. Ini nanggung banget ya, 29 ya, 30 gitu kayak. Ya, sama aja, 1 pixel tidak mempan. Jadi list data ini kemudian kalau sudah langsung kita tambahkan bagian sini. Untuk itu kita langsung tambah akun. Kita langsung aja buat tambah akun ke bagian sini. Ini kita tambahkan new file, tambah akun. Di bagian sini, admin sini, new file. Kita buka browser ya. Oke, admin add.php. Oke, dan juga untuk backup juga. Jadi di sini backup.php. Oke, seperti itu. Jadi di video kali ini saya sudah membuat database-nya, kemudian untuk inputnya juga sudah kita buat. Jadi langsung aja kita ke part yang ketiga, yaitu menambahkan formulir dari add. Jadi seperti itu. Oke, untuk itu jangan lupa di subscribe dan tombol like, serta kalau kalian ingin bisnisnya lancar untuk menggunakan admin, saran saya untuk dibuatkan admin ke saya, karena tanpa fee, mau gratis, yang penting konten bro, mantap. Jadi langsung aja ke part yang ketiga. Terima kasih.